Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap atau di semua kondisi kita. Selawat serta salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita terus berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari segala keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Dan kita masih berada di bulan Syawal. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amalan-amalan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita agar kita terus bisa mengamalkan jenis amalan-amalan yang pernah kita lakukan di dalam Ramadan untuk bisa kita amalkan di luar Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, teruntuk kepada para media yang menyiarkan kajian ini kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khairah. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang kedua, masih tentang bahasan adab, dan kita juga masih melanjutkan pembahasan tentang adab safar. Setelah kita menyebutkan beberapa adab sebelumnya, yaitu adab yang pertama adalah mengembalikan semua titipan, mengembalikan semua hak-hak sesama kepada pemiliknya. Kemudian yang kedua, berbekal dengan bekal yang halal dan memberikan bekal juga kepada orang yang ditinggalkan dengan harta yang halal. Kemudian meninggalkan pesan-pesan yang baik untuk orang-orang yang menjadi keluarga dan kenalan. Kemudian hendaknya di antara adab yang dilakukan ketika bersafar adalah bersafar tidak sendirian, namun bersama dengan orang-orang lain, dan itu adalah orang-orang yang saleh yang bisa menemani dalam perjalanan safarnya, demikian. Dan hendaknya dipilih salah satu dari orang tersebut ya untuk menjadi pemimpin di dalam safar. Dan sebelum melakukan safar hendaknya melakukan salat istikharah, lalu berdoa kepada Allah
agar bisa dipilihkan pilihan yang terbaik ya ketika memang jadi untuk melakukan safar. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, berikutnya kita akan menyebutkan di antara adab ketika bersafar, dan ini hendak bersafar ketika keluar dari rumah untuk membaca doa keluar rumah. Untuk ya membaca doa keluar rumah, yaitu dengan doa Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahi. Atau bisa juga ditambah dengan doa Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Kalau berkendaraan maka silahkan ya membaca doa Bismillahi wa billahi wallahu akbar. Tawakkaltu 'ala Allahi wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Bisa juga ditambah dengan doa Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inni as'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa twi anna bu'dahu. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli wal mali. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safari wa ka'abatil mandari wa khaybatil munqalabi wa su'il mandari fil mali wal ahli wal waladi. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, demikian pula ya di nomor yang berbeda ya. Yang tadi di nomor 5904, ini 2500 ya. Kita ulangi ya, hadis riwayat Abu Daud di nomor 5094, ya juga ada riwayat Abu Daud di nomor 2599. Baik, para hamba Allah rahimani warahmatullah. Kita mencoba untuk menyebutkan dalilnya ya. Kita akan menyebutkan dalilnya, bahkan ada keutamaan ya, keutamaan bagi orang yang keluar rumah dia membaca doa-doa yang kita sebutkan ini. Yang pertama, setidaknya kita mencontoh Nabi SAW atau kita ya mengaplikasikan ya petunjuk Nabi SAW dalam hal ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini ya di antara keutamaan yang didapatkan bagi orang yang membaca doa ketika keluar rumah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunannya di nomor urut hadis 5095 atau 94 ya disebutkan ya 94. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam qala, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allahi la haula wa la quwwata illa billahi, qala yuqalu hina idzin hudita wa kufita wa wuqita fatatanaha lahu syayatin fayaqul lahu syaitanun akharu kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah,
Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya apabila seseorang itu keluar dari rumahnya lalu dia membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Terjemahannya, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali karena Allah. Itu doa dibaca, dipahami maknanya. Nah, apa keutamaannya? Qala, Rasulullah bersabda, yuqalu hina idzin, maka dikatakan ketika itu, hudita, engkau telah mendapatkan hidayah. Wa kufita, dan engkau telah dicukupi. Wa wuqita, dan engkau telah dijaga. Ya, diberi petunjuk, kemudian dicukupi, yaitu dicukupkan kebutuhannya, ya. Ketika keluar rumah, demikian pula dia dijaga. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan bagaimana bentuk penjagaan. Maka para setan itu menyingkir darinya. Lalu setan yang lain berkata kepada setan yang menyingkir tersebut. Ya, atau satu dengan yang lainnya, para setan itu menyampaikan masing-masingnya kepada mereka, kepada masing-masing temannya. Kaifa laka birajulin? Bagaimana engkau mampu terhadap seseorang qad hudiya, yang telah diberi hidayah, diberi petunjuk, wa kufiya, dan dicukupi, wa wuqiya, dan dijaga. Masya Allah, ya. Luar biasa, orang yang mereka membaca doa ini ketika keluar rumah, maka dia mendapatkan 3 keutamaan sekaligus. Yang pertama adalah diberi hidayah. Betapa pentingnya seorang yang dalam perjalanan atau keluar rumah, yang dia tentunya menempuh sebuah urusan, untuk dia diberi hidayah, diberi petunjuk. Ya, karena tentunya ketika dia keluar rumah, dia punya kebutuhan menempuh perjalanan. Dan perjalanan ini bisa jadi menyebabkan dia ini tersesat. Bahkan sangat mungkin yang terancam, yang menjadi objek ancamannya adalah tersesat agamanya, demikian pula tersesat jalannya. Memang sih masih mending kalau seandainya yang tersesat itu adalah jalannya. Itu jalan yang menjadi tujuan dia keluar rumah. Tapi luar biasa kita katakan, mestinya dia bisa sampai kepada tujuan di waktu yang telah diperkirakan, namun ternyata dia tersesat, bahkan tak sampai-sampai. Memang bisa jalan-jalan, tapi habis waktu, habis tenaga, juga bisa habis biaya, habis masa, habis tenaga, habis biaya. Demikian, Dan rugi tentunya orang yang mengalami hal yang serupa. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, yang lebih parah adalah tersesat urusan agamanya dan akhiratnya, di mana ternyata dalam perjalanan dia bertemu dengan orang-orang yang membawa syubhat. Dalam perjalanannya ternyata dia bertemu dengan orang-orang yang membawa syubhat. Ketika keluar rumah ternyata bertemu dengan orang-orang yang punya syubhat, punya pemikiran yang menyimpang, sehingga pun dia menyimpang. Namun orang yang membaca doa ini, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahi, ketika keluar rumah dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi hidayah oleh Allah, petunjuk dalam urusan agamanya, begitu juga dalam urusan dunianya. Masya Allah, luar biasa. Dalam urusan akhiratnya, demikian pula urusan dunianya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, begitu butuhnya orang yang keluar rumah itu untuk dia mendapatkan petunjuk. Demikian. Orang yang keluar rumah tersebut ternyata apabila dia membaca doa ini, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahi, dia diberi kecukupan. Tidaklah ada orang yang keluar rumah melainkan dia punya kebutuhan,
punya keperluan, ada kebutuhan yang ingin didapatkannya. Nah, orang yang membaca doa ini, dia akan bisa mendapatkan pemenuhan kebutuhannya, bahkan dicukupi. Ya, dicukupi. Nah, apabila kebutuhannya ketika keluar rumah adalah untuk kebutuhan dunianya, Allah cukupi. Begitu juga kebutuhan akhiratnya, Allah cukupi. Cukup dengan membaca doa ini. Ya, ya tentunya ya dengan usaha tentunya ya, dengan usaha. Ya keluar rumah itu sudah berusaha. Ya kemudian ya juga menempuh usaha-usaha yang lainnya untuk mendapatkan apa yang ya dibutuhkannya, demikian. Tapi menempuh dengan cara yang halal tentunya. Baik, akan dicukupkan orang yang membaca doa ini ketika keluar rumahnya. Begitu juga orang membaca doa ini ketika keluar rumahnya dengan membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, dia dijaga. Ya, mengapa perlunya dijaga ya orang yang keluar rumah tersebut? Karena sesungguhnya ketika dia keluar rumah banyak ancaman bahaya. Baik itu bahaya dari sisi dunia dan akhiratnya. Urusan dunianya, dia mengalami bahaya pada hartanya, pada fisiknya. Demikian pula keselamatan fisiknya, keselamatan hartanya sangat mungkin. Ya, coba kita lihat sekarang ini di jalanan. Ya, jalanan yang selebar-lebarnya pun jalan, tetap saja ternyata ya para pengendara, orang yang melintas di jalan tersebut begitu banyak. Bahkan ketika sepi pun terkadang banyak terjadi kecelakaan. Ya. Karena orang mengira tidak ada orang sehingga dia menambah kecepatan. Ternyata terjadi kecelakaan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi butuh keselamatan, penjagaan ya dalam perjalanan keluar rumah tersebut. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, begitu juga penjagaan dari urusan ya, agama dan akhirat kita dijaga. Ya. Kita butuh penjagaan. Ya. Kita butuh penjagaan. Bisa jadi syaitan menyesatkannya. Bisa jadi syaitan itu memberikan ya keraguan-raguan pada dirinya, kerancuan dalam berfikirnya dan seterusnya. Ya. Mungkin kalau di rumahnya dia bisa terjaga, tapi di luar rumahnya, nah seperti ini, dia tentu butuh penjagaan. Ya. Nah orang yang ketika keluar rumah dia membaca doa ini, maka insya Allah Ta'ala dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai-sampai dikabarkan oleh Nabi SAW, syaitan satu dengan yang lainnya itu memperingatkan. Ya, memperingatkan, masing-masing mereka memperingatkan. Ya, bagaimana bisa untuk ya menaklukkan atau menguasai orang yang sudah baca doa seperti ini? Ya, seperti itu. Orang yang sudah diberi hidayah, orang yang sudah dicukupi dan orang yang sudah dijaga. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan dikabarkan para syaitan itu menyingkir. Ini bentuk penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang membaca doa ini ketika keluar rumahnya. Tidak sulit para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dapat pahala, dijaga, dicukupi kebutuhannya, diberi hidayah. Sungguh ya, sungguh kita katakan rugi orang yang sudah tahu penjelasan ini, dia tidak melakukannya. Sangat rugi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya kalau kita cerita pengalaman, ya kalau kita mau cerita pengalaman, saya banyak pengalaman, ya alhamdulillah, ya namanya juga di jalan. Ya, terkadang di jalan karena ingin ya berdakwah, menyampaikan kajian, ya dan harus pulang malam dalam kondisi ngantuk. Nah, coba luar biasa itu, kondisi ngantuk. Saya kira Anda semua juga yang bisa dikatakan pejuang rezeki kata orang sekarang ya. Atau pejuang jalanan yang harus memang jalan, menjalani jalanan-jalanan tersebut, berkendara, ya tentunya mengalami kantuk, ya apalagi kalau kurang istirahat.
Ya lebih-lebih orang yang aktivitas sampai malam itu ngantuk. Nah demikian. Alhamdulillah ya. Dengan izin Allah dan dengan pertolongan Allah, dengan penjagaan dari Allah, ya. Allah tolong bisa selamat sampai rumah padahal ngantuk di jalanan. Coba bayangin itu ngantuk. Ya. Pun sempat itu mata terpejam. Nah, luar biasa. Saya pribadi pernah mengalami kecelakaan, tabrakan, ya. Alhamdulillah, ya. Ini pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk saya. Terjadinya kecelakaan tersebut sesungguhnya kecelakaan yang dahsyat, yang luar biasa. Karena ketika itu saya pun harus ya tercampak beberapa meter ke depan. Nah, begitu. Dan pingsan. Nah, coba bayangin itu pingsan, ya. Berkendara dengan sepeda motor, terjadi tabrakan, ya. Untuk bagian depan sepeda motor itu hancur, ya. Tapi alhamdulillah kita cuma tergores, saya sendiri tergores, ya. Karena saya sendirian memang, saya cuma tergores saja, cuma pingsan. Demikian. Alhamdulillah, ya. Itu pertolongan Allah. Lalu saya mencari, barangkali inilah diantara ya bentuk penjagaan Allah bagi orang yang membaca doa ketika keluar rumah. Seperti itu. Dan itu kejadian bukan sekali ya 2 kali. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi tidak rugi orang membaca doa ketika keluar rumah. Cobalah baca ya. Baca doa ketika keluar rumah. Dapat pahala, dijaga oleh Allah, dicukupi oleh Allah, diberi hidayah sama Allah, masya Allah ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, jangan tinggalkan juga doa yang lainnya, ya. Lebih-lebih doa ini di sini termuat ya doanya dengan permohonan perlindungan. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi di kitab sunannya di nomor urut hadis 3427 dari Ummu Salamah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baitihi qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau keluar dari rumah beliau membaca bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi Allahumma inna na'udzubika min an nazilla au nadilla au nadrima au nudlama au najhala au yujhala alaina. Ini atau yang semisal dengan apa yang kita baca, karena beberapa redaksi bunyinya seperti ini. Ya. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kami tergelincir atau kami tersesat atau kami terzalimi atau kami dizalimi atau ya kami melakukan tindakan bodoh atau kami dibodohi. Nah, lihat itu ya. Au yujhala alaina atau kami dibodohi. Ya sangat mungkin ya orang itu ketika keluar rumah berkendara dia tergelincir. Ya, naik kendaraan mau kencang, baik itu dia kencang maupun dia lambat, sangat mungkin tergelincir. Karena jalanan itu terkadang ada batu-batu kecil. Kadang mungkin kondisi yang licin, jalanan yang licin, dan seterusnya, sangat mungkin tergelincir. Demikian pula tersesat, sangat mungkin tersesat, nggak sampai kepada tujuan. Sangat mungkin terzalimi, bagaimana nggak terzalimi? Contohnya ada pengendara yang ya ngebut, sehingga kita harus ya menyingkir, bahkan barangkali ditabrak, tersenggol, karena memang dia sembrono dalam berkendara, sangat mungkin. Ya. Atau melakukan kedzaliman, kita sendiri yang yang melakukan tindakan mungkin ingin menyalip karena memang ada potensi, ternyata ya mungkin tidak tepat waktunya. Demikian seperti itu, jangan sampai berbuat zalim. Nah, doa ini penting begitu ya. Atau melakukan tindakan bodoh, ya, terpancing dengan orang yang pengen ngebut, nah gitu kan, ya maklumlah kan begitu. Kendaraan yang mungkin di bawah saja atau sudah tua saja kok bisa ngebut seperti itu ya. Kita mungkin kendaraannya lebih bagus, masa nggak ngebut, nah gitu ya, terpancing.
Itu bisa bodoh, namanya tindakan bodoh. Atau dibodohi. Ketemu sama orang-orang di luar rumah yang melakukan tindakan kezaliman sekaligus pembodohan. Ya, ya seperti contohnya orang melakukan gendam, hipnotis lalu mengambil harta. Nah seperti itu. Itu sangat mungkin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini ada hadisnya. Jadi baca doa ini, ya, baca doa ini. Begitu juga ya ada hadis untuk dibaca. Dalam hadis itu ada doa, ya, ada doa yang sudah kita sebutkan tadi. Namun hadis ini ya agak panjang doanya ketika berkendara. Hadis yang menjelaskan tentang doa ketika berkendara. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, hadis ini hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza stawa ala ba'irihi kharijan ila safarin, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu apabila beliau berada di atas kendaraan beliau keluar menuju safar, kabbara salasan, beliau bertakbir 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Summa qala, kemudian beliau membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi anna bu'dahu. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzu bika min wa'sa'is safar wa ka'abatil mandar wa su'il munqalibi fil mali wal ahl. Demikian. Nah, apabila kalau kembali, wa idza raja'a qala hunna wa zada fihinna. Apabila beliau kembali dari safar, beliau tetap baca doa itu ya ketika bergerak dari tempat tujuan safar menuju ke tanah atau kita katakan kampung halaman. Beliau membaca doa yang sama, namun beliau menambahkan di akhirnya ayibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Demikian. Nah, seperti ini hadisnya sahih, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini hendaknya seorang mukmin, seorang muslim yang membiasakan doa. Ya, doa, ya. Lebih-lebih ketika safar, ya. Kita katakan, ya, doa sama Allah, minta sama Allah. Itu Allah senang untuk ya dimintain, ya. Berdoa dan berzikir, Allah senang. Allah diingat, ya, Allah dimintain, itu senang, ya. Bahkan apabila ada seorang hamba yang nggak mau minta sama Allah, dia nggak mau berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah malah murka kepadanya, ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi SAW, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Kata Nabi SAW, ya, siapa saja yang tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah murka kepadanya, ya. Innahu man lam yas'alillah ta'ala yaghdab alaihi. Ini hadis riwayat Tirmidzi yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Sesungguhnya siapa saja yang tidak meminta kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, ya, maka Allah marah kepadanya, Allah murka kepadanya. Kalau kita minta sama manusia, minta sama manusia, malah manusia itu yang marah kepada kita. Ya, tapi kalau kita minta kepada Allah, Allah senang. Ya, Allah senang diminta karena Allah Maha Kaya. Allah Maha Baik, memberikan kebaikan kepada para hamba. Allah senang, Allah suka, Allah cinta kepada orang yang meminta kepadanya, demikian, ya. Tapi kalau nggak minta, itu menunjukkan sombong, ya. Dia merasa cukup
dari karunia Allah Subhanahu wa taala, maka Allah marah kepadanya. Demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang. Kita buka sesi soal jawab. Ya, bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian, bagi yang ingin bertanya dipersilahkan. Baik, ini sudah ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Saya ada ganti puasa Ramadan di bulan Syawal ini. Lalu apakah ketika selesai puasa ganti Ramadan kemudian melaksanakan puasa Syawal, saya masih dapat pahala puasa setahun Ustadz? Jazakallahu khairah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kita dan amal Anda sang penanya, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pahala puasa setahun penuh, ya, bagi orang siapa saja, ya, yang telah menyempurnakan puasa Ramadannya, baik itu di bulan Ramadan atau setelah Ramadan karena punya hutang puasa, ya, qadha Ramadan, yaitu puasa ganti di hari yang lain di luar Ramadan, yang juga telah melakukan puasa 6 hari dari bulan Syawal, ya. Karena Nabi SAW bersabda, man shoma Ramadana summa atba'ahu sitan min Syawalin kana kasiyamid dahri. Siapa saja yang telah berpuasa Ramadan kemudian dia menyertakan dengan 6 hari dari bulan Syawal, itu mempuasai 6 hari dari bulan Syawal, baik itu, ya, secara berurutan maupun dengan cara, ya, berkelang-kelang. Karena kasiyamid dahri, maka itu seperti puasa ad-dahr, puasa setahun, ya. Orang yang telah berpuasa 1 bulan, dan satu kebaikan itu kata Nabi SAW, wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan itu semisal dengan 10-nya, maka seperti dikali 10. Orang yang berpuasa 1 bulan, maka dia seperti berpuasa 10 bulan, ya. Dan 6 hari yang dipuasai dari bulan Syawal itu seperti 60 hari pahalanya, ya. Dan itu adalah takaran 2 bulan, 10 bulan. 1 bulan Ramadan itu 10 bulan pahalanya. 6 hari itu 2 bulan, maka itu setahun, demikian, ya. Insyaallah taala, mudah-mudahan, ya, saya berdoa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar menerima amalan kaum muslimin dan amalan saya pribadi, ya. Demikian pula semoga Allah mengganjar pahala, ya, menjadi pahala puasa setahun bagi orang yang telah menyempurnakan puasa 6 harinya ditambah dengan, ya, sebelum atau setelahnya itu puasa ganti dari bulan Ramadan kalau, ya, orang tersebut punya hutang puasa, demikian, ya. Wallahu taala a'lam. Wa anta fajazakallahu khairah. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, nama saya Rusnawati. Barakallahu fiik. Mau bertanya, apakah boleh bagi akhwat membawakan lagu-lagu nasyid serta berselawat dengan menggunakan pengeras suara di masjid? Jazakumullahu khairan. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah taufik kepada kita
terkhusus kepada penanya. Semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita, begitu juga kepada penanya dari segala keburukan di dunia dan akhirat kita. Di dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Ketahuilah para wanita yang sudah dewasa, maka tidak boleh baginya ya untuk melakukan satu tindakan yang menarik perhatian para lelaki. Karena itu bisa memunculkan fitnah. Menurut sebagian ulama, ya, suara wanita yang mendayu-dayu, yang mengalun-ngalun, ya, ini adalah aurat. Aurat. Lebih-lebih apabila ternyata ya dilakukan di masjid. Maka ini kesalahan bisa bertingkat. Kesalahan pertama adalah bernyanyi, yang nyanyian ini ternyata dilakukan oleh seorang wanita yang sudah dewasa. Yang ini bisa menimbulkan ya fitnah bagi laki-laki dengan suara yang mendayu-dayu, suara yang merdu, demikian. Ini yang pertama. Kesalahan yang kedua adalah bisa jadi lirik itu isi ya, isi dari lagu tersebut ya. Kalau dikatakan ini hanya berisi selawat, maka dilihat selawatnya, apakah selawat ini mengandung ya unsur kesyirikan atau kekufuran, ataukah bersih dari ya dari pelanggaran-pelanggaran. Bisa pula jadi ya nyanyian lagu ini diiringi dengan alat-alat musik, sementara alat musik ini terlarang ya. Kata Nabi SAW, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Tentunya hadis yang sahih. Karena Sahih Bukhari disepakati oleh para ulama sebagai kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Nabi SAW bersabda, sungguh benar-benar akan ada dari umatku ini kelompok-kelompok orang yang mereka menghalalkan kemaluan, menghalalkan sutra bagi laki-laki, menghalalkan khamr, demikian pula itu khamr minuman keras atau apa saja yang memabukkan, kemudian menghalalkan ya ma'azif, alat-alat musik, demikian. Kesalahan berikutnya yang bertingkat ini adalah melakukan musik-musik atau nyanyian itu di masjid. Yang tidak layak ya rumah Allah Subhanahu wa taala untuk ya didendangkan lagu padanya, musik-musik dalamnya. Lalu apa bedanya kita dengan ya orang-orang Nasrani yang mereka di rumah ibadah mereka ya melantunkan nyanyian, musik-musik, lagu. Benarlah kata Nabi SAW, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Sungguh kalian benar-benar itu akan mengikuti ya kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Para sahabat bertanya, al-Yahud wan Nasara ya Rasulullah, apakah Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Ya, begitu. Nah, orang-orang Nasrani, mereka membuat inovasi dalam agama mereka, ibadah mereka dengan musik-musik dan lagu-lagu. Umat Islam, umatnya Rasulullah, ya, malah mengikuti mereka. Ini keburukan. Demikian. Jangan lakukan yang seperti itu. Saya kira sang penanya dan para pemirsa sekalian mengetahui hal ini. Dan mengapa kita mengikuti mereka? Ini harus dilarang.
Kita katakan, sudahlah yang melakukannya wanita dewasa, itu sudah membuat fitnah bagi laki-laki, suaranya merdu. Ya. Ditambah lagi barangkali liriknya belum tentu selamat, karena bisa jadi memuat ya kesyirikan, kekufuran dan yang lainnya, pelanggaran yang lainnya. Tapi kalaupun bersih, belum tentu juga bisa dibenarkan. Kalau bagus liriknya, kita katakan belum tentu bisa dibenarkan. Ditambah lagi ada alat-alat musiknya. Demikian. Ditambah lagi ternyata dilakukan di masjid, di rumah Allah. Ini luar biasa. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka hendaknya kita menjauhi hal ini. Wallahu ta'ala a'lam. Wa fiik barakallah. Wa anti fajazakillahu khaira. Berikutnya, Assalamualaikum Ustadz, ana hamba Allah dari Sumatera Barat mau bertanya, ana seorang istri yang bekerja. Apakah jika ana mau sedekah atau berinfak harus izin suami dulu? Karena uang yang ana sedekahkan adalah hasil kerja ana sendiri. Bantu jawab Ustadz. Jazakallahu khairan. Baik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang soleh dan soleha. Terkhusus bagi sang penanya, seorang istri, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesolehan kepada sang penanya, menjadikan istri yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Di antara bentuk kesolehan seorang istri, baiknya seorang istri, adalah ia minta izin kepada suami ketika hendak membelanjakan hartanya pribadi. Bahkan sebagian ulama memasukkan ya hal ini termasuk akhlak atau hak seorang suami yang wajib ditunaikan istri. Dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, saya lupa ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim atau Al-Baihaqi, wallahu alam. Yang jelas ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam silsilah al-hadis as-sahihah kalau tidak salah, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa lil mar'ati an tantahika malaha illa bi idzni zawjiha." Kata Nabi SAW, tidak boleh bagi seorang wanita, ia membelanjakan hartanya. Lihat hartanya, ini harta pribadi. Disebut dengan malaha, hartanya, yaitu harta milik istri, sang istri tersebut, wanita tersebut. Illa kecuali biidzni zaujiha, dengan izin suaminya. Masya Allah ya. Itu wanita yang solehah, minta izin. Nah seorang suami apabila mendapatkan istrinya minta izin, ketahuilah sesungguhnya ini merupakan bentuk kesolehan istrinya. Dan tentunya ini merupakan ya tindakan yang baik, yang jangan dia tahan dan jangan dia cegah bila memang untuk hal yang baik, apalagi sedekah, demikian. Nah, seperti itu. Tapi sebagai adab, sebagai akhlak seorang istri, ya, dia disyariatkan untuk minta izin kepada suaminya ketika hendak membelanjakan atau mengeluarkan hartanya, ya, kepada hal yang lainnya, demikian ya. Minta izin kepada suaminya. Itu ciri kesolehan seorang wanita. Wallahu ta'ala a'lam. Baik ya, para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Untuk pertanyaan yang sudah masuk, yang belum terjawab pada pertemuan kali ini, insyaallah ta'ala ya kita akan jawab pada pertemuan berikutnya ya. Mohon maaf karena waktu sudah mendekati waktu salat zuhur. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun, dan kepada para pendengar dan para pemirsa sekalian saya mohon maaf. Segala dan semua kebenaran dari apa yang saya sampaikan, maka ambil dan terimalah.
Adapun kekurangan, kesalahan, dan kekeliruan, maka tinggalkanlah. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman, saudara seislam. Mari kita memiliki aset akhirat dengan berdonasi, membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin di wilayah Medan dan sekitarnya. Kekurangan dana kita ini sekitar 1,8 miliar sekian, 1,8 miliar sekian rupiah, ya. Kalau tidak salah ini, saya belum lihat, tapi yang jelas Anda bisa melihat info ini di layar kaca Anda. Ayo mari, ya, kita berdonasi, miliki aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya. Yang ini akan terus mengalir dan terus mengalir kalau dimanfaatkan. Tentunya untuk kebaikan keseluruhnya, insyaallah ta'ala. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Anda bisa lihat di layar kaca Anda info ini. Semoga termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita ketemu lagi di waktu kemudian, insyaallah ta'ala. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.